Kalau misalnya non-ASN ya Bu ya yang mengikuti tes P3K dan mereka tidak lolos P3K Bu, nanti bagaimanakah dengan nasib para honorer ini Bu? Apakah mereka akan lanjut atau akan terputus? Terima kasih Teh Rena. Pada intinya pemerintah juga tidak akan melakukan pembiaran sebenarnya. Tidak akan melakukan pembiaran terhadap yang non-ASN yang ada di instansi daerahnya maupun di pusat itu sendiri. Karena memang kita telah beberapa kali bahasanya juga ada pertimbangan penataan tenaga non-ASN. Dan kita setelah digaiden oleh pemerintah pusat tentunya. Pertama, tidak hindari PHK massal. Kemudian tidak mengurangi pendapatan. Kemudian sesuaikan dengan regulasi yang ada. Dan keempat adalah tetap mempertimbangkan keuangan daerah. Jadi hindari pembengkakan keuangan daerah. Asal karena non-ASN ini tetap membantu pelaksanaan tugas di pemerintah daerah. Betul Ibu. Keberadaannya tetap membantu. Pelaksanaan pemerintah pembangunan dan pelayanan publik tetap dibutuhkan mereka itu. Kemudian mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM ASN juga pada saat dilakukan adanya pengadaan seleksi P3K. Kemudian memberikan kesempatan ke seluruh warga negara termasuk tenaga non-ASN juga karena kita ada mekanisme seleksi CPNS dan mekanisme seleksi P3K. Tentunya diatur oleh regulasi-regulasi yang ada. Kemudian apakah di sana ada regulasi yang lainnya? Banyak. Kemenpan telah mengeluarkan regulasi yang terbaru dan ini perlu dipahami, dibaca, dimengerti juga isi dari Kemenpan ini. Jadi silakan, sekarang sudah zamannya digital, bisa mengupload regulasi-regulasi itu. Kemenpan RB nomor 327 tahun 2024 itu khusus untuk P3K teknis. Kemudian Kemenpan RB nomor 348 tahun 2024 untuk jabatan fungsional tenaga guru. Dan regulasi Kemenpan yang terbaru juga Kemenpan 349 tahun 2024 tentang JF kesehatan. Silahkan itu dibaca. Boleh dibaca oleh siapapun juga. Termasuk masyarakat yang ada di kita yang memang kebetulan putra-putrinya bekerja di instansi pemerintah. Silahkan itu dibaca keseluruhannya. Kemudian tadi kan dipertanyakan apakah memang kalau yang tidak lulus ya, Iya betul Bu, yang tidak lulus. Yang tidak lulus di dalam Kemenpan 347 tahun 2024 itu sudah disebutkan. Jadi intinya nanti ada di diktum ke-33. Apabila ada yang pelamar mengikuti seluruh seleksi P3K, jelaskan kembali ditegaskan seluruh rangkaian tahapan seleksi P3K dan kebetulan tidak ada yang bisa lolos, itu dapat dipertimbangkan. Sekali lagi, dapat dipertimbangkan menjadi tenaga paruh waktu. Itu mungkin ya, Siap Ibu. Teh Rena. Jadi teman-teman yang non-ASN, silahkan dibaca lagi Kemenpan 347, 348, dan 349. Dibaca dengan sepenuhnya, jangan setengah-setengah. Dan semoga nanti ke depannya akan ada jalan terbaik buat semuanya ya Teh ya. Amin. Di sini ada pertanyaan dari sahabat Asnia. Hampir sama kayak yang tadi disampaikan Ibu Dini ya. Bagaimana nasib honorer yang usianya lebih dari 35 tahun dan di instansinya tidak ada formasi untuk P3K nih Bu Dini, gimana solusinya? Kita sudah menerima penetapan atau mekanisme seleksi pengadaan dan penetapan untuk formasi P3K dari Menpan RB. Jadi rangkaiannya memang sangat panjang sekali, dimulai dari Januari kita sudah melakukan pengisian di SIASN karena semuanya sekarang by digital, tidak ada yang konvensional lagi, by digital termasuk pengisian peta jabatan. Kita dengan bagian organisasi sudah
bekerja sama di masing-masing di pemerintah daerah itu bekerja sama untuk pengisian di peta jabatannya, di uraian tugas, apa yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, formasi itu terbuka untuk semuanya. Kualifikasi pendidikan ada semuanya, termasuk yang SMA, SMP, kemudian SD juga ada. Dan perlu diingat bahwa untuk tahun ini ada jabatan fungsional dan ada jabatan pelaksana. Silahkan dipilih sesuai dengan pemintaan dan sesuai dengan uraian tugas yang memang dilaksanakan oleh teman-teman semua. Silahkan dipilih. Semuanya bebas terbuka, tapi kami belum bisa mengumumkan karena belum ada regulasi untuk pelaksanaan seleksi P3K dari pusat. Jadi belum bisa diumumkan oleh kami. Iya, jadi pertanyaan selanjutnya, apakah dalam pengadaan P3K terdapat prioritas terhadap THK 2 dan jika tidak lulus bagaimana? Silahkan. Dijawab sekali lagi ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ada regulasi Kemenpan yang terbaru di nomor 347, 348, 349 sesuai dengan peruntukannya. Di dalam Kemenpan tersebut, jadi intisari kebijaksanaannya bahwa pelamar dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Kemudian apakah memang ada prioritas nih untuk PHK 2-nya? Ada. Jadi disebutkan di dalam diktum-diktumnya itu berbeda-beda. Misalnya di 347 itu di diktum ke-7. Jadi di diktum ke-7 dan di diktum ke-5 juga ada. Kemudian di diktum ke-30 juga ada bahwa pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan. Jadi secara berurutan ya. Yang pertama yaitu untuk pelamar dari ex-THK 2. Kemudian yang kedua pelamar non-ASN yang masuk dalam database BKN. Kemudian yang ketiga adalah pelamar dari non-ASN yang telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut tanpa terputus di instansi pemerintah. Jadi ada 3 prioritas untuk yang tenaga teknis. Kalau untuk tenaga guru, yang pertama adalah prioritas pertama adalah pelamar prioritas yang sejak tahun 2021 telah ikut seleksi guru. Baru yang kedua ex-THK 2, kemudian menjadi yang ketiganya adalah pelamar yang masuk database BKN, yang ketiganya adalah non-ASN yang telah bekerja selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian yang untuk tenaga kesehatan seperti apa gambarannya, regulasinya? Yang prioritas pertama adalah bidan pendidik. Kebetulan di Kabupaten Bandung Barat ini belum ada bidan pendidik, tidak ada formasinya dan memang tidak ada. Jadi yang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan juga adalah yang pertama adalah ex-THK 2, non-ASN yang masuk dalam database, yang ketiga adalah non-ASN yang telah bekerja 2 tahun berturut-turut di instansi pemerintahnya tanpa terputus. Itu. Jadi memang di regulasi Kemenpan ini secara jelas disebutkan di sana 347, 348, 349 semuanya ada. Prioritas itu yang mana saja. Ada lagi di sini pertanyaan dari sahabat Asna Asni, jika tidak lulus seleksi administrasi, seleksi P3K, apakah tetap dapat dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu? Gimana Ibu? Kembali ke regulasi yang disampaikan atau diterbitkan dari Kemenpan RB 347. Dibaca kembali bahwa pelamar itu harus mengikuti seluruh tahapan. Kalau tahapan seleksi itu kan ada 2, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi seluruh tahapan seleksi.
Kalau seleksi administrasi adalah bagian dari seluruh rangkaian seleksi. Jadi memang tolong diingat kembali, dibaca kembali pengumuman-pengumuman pada saat melakukan pendaftaran. Tidak ada yang namanya pengangkatan secara langsung. Semuanya dilakukan melalui seleksi. Seleksi ada 2, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan nanti terakhir adalah seleksi kompetensi melalui mekanisme CAT. Ya. Bagaimana jika pada pengumuman seleksi P3K tidak terdapat formasi dengan kualifikasi pendidikannya? Bagaimana solusinya? Mangga Ibu. Nah, ini menjadi banyak pertanyaan juga dari yang lain ya. Pada saat secara konsul secara langsung ataupun melalui by phone. Bagaimana nih kalau yang saya tuh kualifikasi pendidikannya nggak masuk ke sana sini? Kualifikasi pendidikan itu masuk ke dalam data di uraian tugas dan peta jabatan yang masuk dalam SIASN. Jadi semua perangkat daerah itu sudah memasukkan semuanya. Tapi bagaimana kalau ada yang terlewat? Jangan takut, karena kita juga membuka SMA. Ya, SMA. Kalau dirasa memang, duh gimana nih, kualifikasi pendidikan saya tidak masuk, ke sana ke sini tidak masuk, silahkan pertimbangkan kembali bagaimana caranya saya bisa enggak kalau downgrade. Downgrade turun, jadi dari S1-nya turun, karena kalau SMA kan luas, bebas gitu. Jadi tapi insya Allah kualifikasi pendidikan sekarang dibuka lebih bebas. Jadi ada di formasi manapun juga, tapi tetap bersaing dengan teman sendiri. Teman sendiri, karena ini lingkupnya, pelaksanaan seleksinya hanya untuk di instansi pemerintah daerah yang memang pada saat melamar sudah terkunci. Jadi tadi yang disampaikan oleh Temanda atau Terena, bahwa kabupaten kota juga memikirkan masing-masing daerahnya masing-masing. Kabupaten Bandung Barat akan memikirkan non-ASN yang ada di Bandung Barat. Ya. Formasinya kita juga akan menyesuaikan. Salah satunya tadi ada kemampuan keuangan daerah. Dan itu perlu dipikirkan kembali oleh teman-teman juga. Tapi kalau kualifikasi pendidikan kita membuka seluas-luasnya sesuai dengan penginputan atau injek dari teman-teman semua melalui Kasubag Umpegnya di peta jabatan pada saat bulan Januari tahun 2024. Itu mungkin ya bisa jawab. Ada yang nanya lagi nih, apakah dapat melamar pada unit kerja yang berbeda tetapi dalam satu instansi yang sama? Contohnya dari Dinas A ke Dinas B. Silakan yang mau menjawab Bapak Akbar. Baik, untuk yang peserta dapat melamar pada unit kerja yang berbeda ya. Ya. Nah, sesuai diktum kelima bahasanya, pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Jadi bahasa di sini instansi itu bukan perangkat daerah ya, teman-teman semua. Jadi perlu diperhatikan lagi bahwa instansi di sini adalah pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Apanya untuk di internal instansi gitu. Jadi apabila masih dalam satu instansi, walaupun berbeda dinas itu bisa diperbolehkan dengan kualifikasi pendidikannya itu harus sama gitu, harus sesuai dengan informasi yang dibuka. Izin Kang Akbar, itu Kemenpan berapa? Mungkin nanti teman-teman nanya. 347. 347 ya, diktum kelima. Diktum 5. Ya. Jadi masih bisa misalnya di BKPSDM mau daftar ke Satpol atau ke KB itu masih bisa. Lagi tenaga non ASN dari kementerian ya. Tenaga non ASN dari kementerian yang ditugaskan di Bandung Barat. Apakah bisa melamar ke seleksi P3K di Bandung Barat? Nah, Ibu. Aduh, halo.
Ibu, ini kita ditonton sama 99 orang, Bu. Nggak apa-apa, biar semuanya paham ya, biar semuanya tahu bahwa apa kabarnya teman-teman semua penyuluh pertanian dari Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan di Kabupaten Bandung Barat. Ya, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu tetap semangat melaksanakan tugas di Bandung Barat. Pada tahun kemarin kita sudah sepakat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat bahwa pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan di tahun 2021 ini dan ditutup tahun 2022 sudah ditutup itu, kita sudah sepakat dengan provinsi yang masuk ke dalam database provinsi adalah pegawai penyuluh pertanian yang memang ditugaskan di Bandung Barat. Ditugaskan di Bandung Barat, tapi pegawai provinsi. Itu menjadi masuk ke dalam database Provinsi Jawa Barat. Nah, sekarang sudah dibahas tadi sama Kang Akbar di Kepmenpan 347 di diktum kelima. Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, yaitu dalam artian non-ASN ya, hanya dapat melamar pada instansi pemerintah pada saat dia mendaftar. Jadi tidak ada lagi yang masuk ke dalam dari provinsi, daftar ke provinsi. Dari Kabupaten Bandung, daftar ke Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, daftar di Bandung Barat. Jadi, tapi tetap semangat nih teman-teman penyuluh pertanian dari Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti ke depannya ada solusi juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tapi untuk saat ini Kabupaten Bandung Barat kalau tahun kemarin bisa dibuka. Tapi untuk tahun ini mohon maaf karena ada Kepmenpan 347 yang membatasinya bahwa memang tidak boleh ada yang mendaftar dari kabupaten kota masing-masing walaupun dari provinsi. Itu sudah jelas. Iya, jadi berarti non-ASN dari Kementan itu karena mereka masuk database provinsi ya Bu ya, jadi tidak bisa untuk mendaftar di Kabupaten Bandung Barat.